warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungannya, terhindar dari segala macam penyakit, sehingga bisa menjalankan setiap aktivitas dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Baiklah, pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, di sini saya akan melaksanakan pembelajaran daring, yakni tentang materi PAI untuk kelas 9 di semester awal ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya selama pembelajaran ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, meskipun kita semua dalam kondisi yang seperti ini, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berkarya dan selalu bersemangat dalam belajar dan mencari ilmu. Baiklah, langsung saja untuk materi kita hari ini. Bab pertama yaitu tentang iman kepada hari akhir. Seperti yang kita ketahui semua, bahwasanya iman kepada hari akhir atau yang biasa kita sebut dengan istilah hari kiamat, ini adalah merupakan bagian dari rukun iman, yakni rukun iman yang kelima, yang mana kita semua sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk meyakini kebenaran atau meyakini akan datangnya hari akhir atau hari kiamat tersebut. Karena seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur, yang mana akhirnya dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan kepadanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat 7. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya hari kiamat itu pasti akan datang. Tapi untuk mengenai waktu dan kapannya, ini kita semua tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi sebagai umat Islam, kita hukumnya wajib meyakini akan datangnya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu sendiri, sebagian besar ulama mengelompokkan hari kiamat ada dua macam. Yang mana yang pertama yaitu hari kiamat sughra, dan yang kedua adalah hari kiamat kubro. Hari kiamat sughra ini seperti yang sudah pernah kita saksikan, yaitu kematian tentang seseorang atau adanya bencana seperti tsunami, banjir atau longsor, yaitu adalah kiamat sughra. Dan yang kedua adalah kiamat kubro. Ini yang mana wajib kita yakini kedatangannya besok, meskipun kita tidak mengetahui kapan akan terjadinya kiamat. Baiklah, dalam kiamat kubro ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi ketika kiamat kubro tersebut. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Di antaranya yakni surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha.
Dan masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada kiamat kubro tersebut. Nah, sebagai kaum muslimin, ya, sebagai kaum Islam, kita hukumnya wajib untuk meyakini dengan sepenuh hati tentang terjadinya kiamat kubro tersebut. Kita tidak boleh ragu, ya, kita harus yakin bahwasanya akan terjadi kiamat kubro. Entah itu kapan, hanya Allah yang tahu waktunya. Meskipun kita tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro, akan tetapi Rasulullah SAW ini sudah menjelaskan tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Dan pada zaman ini sudah banyak terjadi apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Maka dari itu kita semua harus lebih yakin, harus lebih meyakini sepenuh hati bahwasanya kiamat kubro itu akan datang. Akan tetapi setelah hari kiamat terjadi, tidak hanya sampai di situ saja, melainkan ada kehidupan sesudahnya. Setelah hari kiamat itu terjadi, seluruh alam dunia ini hancur lebur. Kemudian semua manusia akan dibangkitkan, yang mana itu adalah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir ini semuanya dibangkitkan, ya, di Yaumul Ba'ats tersebut. Selanjutnya semua manusia akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, untuk menerima catatan amal, ya, ketika berada di dunia. Nah, setelah itu semua amal manusia akan ditimbang, akan dihitung. Yaitu dinamakan dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Nah, setelah dihitung semua amal manusia, setelah itu bagi yang mereka beramal baik lebih banyak, yang amal solehnya lebih banyak, mereka akan masuk ke surga. Sebaliknya bagi mereka yang banyak melakukan amal jelek, maka orang itu akan masuk ke neraka. Begitulah anak-anak rangkaian kejadian hari kiamat. Marilah kita senantiasa selalu merenung bagaimana kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Karena kehidupan yang abadi ini adalah di hari akhirat kelak. Maka dari itu, ya, marilah kita manfaatkan ketika kita hidup di dunia ini untuk bekal ke akhirat kelak. Karena dunia adalah ladang untuk kehidupan akhirat kelak. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Kita umpamakan seperti orang yang menanam. Apabila orang itu menanam padi, maka kelak orang itu akan menuai padi. Sebaliknya, apabila orang itu menanam suatu keburukan, maka orang itu besok akan mendapat balasan yang sama. Nah, maka dari itu kita harus memperbanyak amal-amal soleh ketika berada di dunia, sehingga ketika kelak kita dibangkitkan kembali di alam akhirat, kita akan mendapat pahala atau balasan dari amal-amal tersebut. Baiklah anak-anak, sekilas itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kalian bisa lebih mendalami lagi untuk bab ini, untuk hari kiamat, iman kepada hari kiamat ini. Kalian bisa membuka buku-buku pelajaran
atau kalian bisa buka Al-Quran dan terjemahnya. Masih banyak lagi yang harus kalian pelajari tentang iman kepada hari akhir. Maka dari itu, sebelum saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ada beberapa tugas yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, setelah saya jelaskan tadi bahwasanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Tugasnya adalah kalian harus mencari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Kalian tulis beserta artinya. Yang kedua, banyak sekali tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya, itu kalian juga harus mencari tanda-tanda apa saja yang diberikan Rasulullah tentang hari kiamat. Ya, yang mana sekarang sudah banyak terjadi. Minimal 5 ya, minimal 5 kalian tulis. Ya, kalau sudah selesai, kalian bisa mengirimkan jawaban kalian di nomor WA yang ada di samping ini. Baiklah, saya tunggu tugas hari ini sampai pukul 20 WIB ya, 20 WIB. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa selalu mengikuti anjuran pemerintah, tetap memakai masker ketika keluar, social distancing, dan jangan lupa selalu mencuci tangan baik akan melakukan atau sesudah melakukan segala aktivitas. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari penyakit. Baiklah anak-anak, sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dan segera dikirim ke nomor yang sudah tertera di samping ini. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube ini kalau kalian suka dan di like. Baiklah, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.